Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak. Tapi perkenalkan, nama saya Nabila Putri Hudianto dengan NIM C01241241 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kartilago hyalin, kartilago elastis, kartilago fibrokartilago dengan pertulangan enkondral dan tulang potongan melintang, serta jelaskan perbedaan struktur kartilago hyalin, kartilago elastis, dan fibrokartilago, serta jelaskan ciri-ciri setiap zona pada pertulangan enkondral. Baik Kak, saya mulai dari kartilago hyalin. Jadi kartilago hyalin ini adalah jenis kartilago yang paling umum dan banyak ditemukan pada tubuh manusia. Matriksnya itu jernih dan halus dengan sedikit serat kolagen yang terdistribusi secara merata. Tidak ada serat elastis yang tampak dengan warna telanjang. Jadi kalau kita lihat di preparatnya tulang hewan hyalin pada sediaan trakea dengan pewarnaan HM, itu tidak ada serat elastis yang tampak dengan mata telanjang. Nah, matriksnya juga ini jernih dan halus dengan sedikit serat kolagen yang terdistribusi secara merata. Kalau di sini yang kentara itu cuman yang ini itu adalah perikondrium, ini kondriumnya, terus ini kayak lapisan kondroblastnya, ini ada lapisan kondroblastnya yang ini, terus ini sel kondroblastnya juga dengan yang lain-lainnya. Namun tidak ada elastis yang tampak dengan mata jernih, sama seperti pada saat praktikum itu tidak sangat transparan, kayak tidak ada yang bisa dilihat tapi ada. Nah, selanjutnya itu ada kartilago elastis. Nah, jadi pada kartilago elastis ini dia lebih memiliki banyak serat elastis di dalam matriksnya dibandingkan dengan kartilago hyalin, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah, di sini itu kita bisa lihat preparatnya tulang rawan elastis dengan sediaannya itu epiglotis dan pewarnaannya itu HE. Nah, di sini itu mungkin tidak terlalu kentara serat elastisnya, tapi kalau kita lihat secara langsung di mikroskop itu kentara sekali serat elastisnya. Nah, kalau di sini tuh yang kentara kayak cuman perikondriumnya, kondriumnya, terus juga ada lakunanya, sel-sel kondrositnya, terus lapisan fibrosa, lapisan kondrogenik. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah fibrokartilago. Pada fibrokartilago ini tuh dia lebih mengandung banyak serat kolagen yang lebih tebal. Kalau tadi karena matriksnya halus, jadi serat kolagennya tidak begitu kentara. Kalau di fibrokartilago itu serat kolagennya itu sangat tebal dan terorganisir serta teratur dalam pola berlapis. Nah, ini tuh memberikan kekuatan kompresi yang lebih besar. Contohnya ini kita bisa lihat di sini itu dia tersusun secara terorganisir, secara teratur dalam pola berlapis. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, terus juga biasa di sininya itu terdapat sel kondrosit yang ada di tepi-tepi serat kolagennya. Nah, selanjutnya itu adalah pertulangan enkondral. Nah, pertulangan enkondral ini adalah pembentukan tulang dari kartilago yang terjadi pada tulang panjang dan beberapa bagian lainnya. Proses ini terjadi dalam beberapa zona yang masing-masing memiliki ciri-ciri dan peran tertentu dalam pembentukan tulang. Zona-zona tersebut adalah yang pertama itu adalah zona istirahat atau resting zone. Kita bisa lihat ini dari sini, tapi dari sini sampai sini mungkin ya, dari sini sampai sini itu adalah zona istirahat atau resting zone. Pada zona ini itu zona yang paling dekat epifisis atau ujung tulang. Sel-sel kartilago ini di zona ini tidak aktif dalam hal pembelahan dan hanya berfungsi menahan tulang rawan di tempatnya. Nah, selanjutnya itu adalah zona proliferase. Nah, zona proliferase itu dimulai dari sini sampai di sini. Ini adalah zona proliferase. Nah, di zona ini itu kondrositnya mulai membelah secara aktif dan membentuk koloni sel. Sel-sel ini mengatur diri dalam bentuk kolom vertikal yang akan tumbuh ke arah diafisis atau batang tulang. Nah, kalau kita lihat juga ini, itu biasa dia tuh kayak di zona proliferase ini dia kayak berbentuk seperti uang logam. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada zona hipertrofi.
Zona hipertrofi itu dimulai dari sini sampainya ini. Nah iya, ini adalah zona hipertrofinya. Di zona ini kondrosit ini, jadi di zona ini kondrosit ini dia mulai membesar dan mulai mengisi ruang yang lebih besar. Dia mulai membesar dan mulai mengisi ruang yang lebih besar. Nah, sel-sel ini tuh mulai mengakumulasi matriks ekstraseluler yang lebih sedikit sehingga membuat mereka terlihat kayak lebih besar tapi dan terpisah-pisah. Nah, contohnya kayak di sini juga, ini kan dia kayak sudah kelihatan besar. Nah, ini kayak besar mie tapi dia juga kayak terpisah-pisah begitu. Nah, tapi Kak, jadi selanjutnya itu ada zona kalsifikasi. Nah, di zona kalsifikasi ini matriks kartilago mulai terkalsifikasi menjadi keras dan mineralisasi. Kondrositnya mulai mati karena tidak dapat memperoleh nutrisi melalui difusi lagi karena matriksnya itu sudah terlalu keras. Nah, ini tuh mulai zona kalsifikasi dari sini sampai sini. Ini tuh sudah mulai zona kalsifikasi. Selanjutnya itu ada zona osifikasi. Nah, zona osifikasi ini adalah zona terakhir dalam proses endontral di mana sel-sel osteoblast menggantikan kartilago yang mati dengan tulang pembuluh darah tapi Kak, jadi sel-sel osteoblast ini mengganti kartilago yang mati dengan tulang pembuluh darah tumbuh ke dalam zona ini membawa sel-sel osteogenik yang akan membentuk tulang. Terus setelah itu dari zona osifikasi akan kembali lagi ke zona istirahat. Dari sini ini zona osifikasi sampai di sini. Oke, tapi sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan mungkin agak belibet mohon dimaafkan Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.